Pagi guys. Oke, aku mau ngebahas nih berita yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ya ini masih hangat sih. Ini yang tentang, gue bacanya. Bupati Banjarnegara izinkan hajatan daripada gelar diam-diam. Nah ini diterbitkan oleh CNN pada Kamis 24 bulan 6. Sebenarnya ini juga udah dijelasin di Mata Najwa sih, udah diundang. Tapi mungkin karena bagi kalian yang belum nonton atau mau nonton tapi panjang ya kan. Nah ini di sini udah lebih singkat nih ceritanya. Nah, langsung aja ya. Jadi ini kan tadi Bupati Banjarnegara izinkan hajatan daripada gelar diam-diam. Kenapa sih gitu kan? Jadi di sini tuh dijelasin Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Pak Budi Sarwono itu mengatakan alasan pihaknya mengizinkan hajatan dilakukan di wilayahnya lantaran ia lebih khawatir nih apabila warga melaksanakan hajatan secara diam-diam tanpa pendampingan dalam mematuhi protokol kesehatan virus corona atau COVID-19 ya, 3M itu. Nah, Pak Budi juga mengaku keputusannya untuk mengizinkan hajatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi 3M itu telah berlandaskan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2001 yang tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPM Mikro. Kami tim Satgas COVID-19 dapat melakukan upaya pencegahan berupa pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan dalam acara yang dilakukan masyarakat. Daripada kami larang, namun kegiatan yang berkerumun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pengawasan. Nah, itu kata beliau nih, kata Pak Budi dalam program Mata Najwa yang disiarkan melalui kanal YouTube Najwa Shihab. Pak Budi juga melanjutkan instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2001 pada Diktum 10 huruf I telah menjabarkan perihal ketentuan daerah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan dalam masa pandemi COVID-19. Nah ini Pak Budi nih, Bupati Banjarnegara Pak Budi Sarwono. Jadi dalam Mendagri tersebut yang Diktum 10 huruf I ini dijelasin di sini nih. Pada poin pertama, ini huruf 1 atau huruf ini? Huruf ya, iya. Pada poin pertama, untuk kabupaten atau kota selain pada zona merah diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, di mana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemda. Dalam hal ini, Banjarnegara tak masuk kategori wilayah zona merah. Nah, ini mungkin yang jadi dasar nih Pak Budi nih. Karena di situ aturannya kalau bukan zona merah ya diizinkan, cuma ada pembatasan kapasitas maksimal 25%. Makanya Pak Budi berani. Nah, ini ada kata-katanya. Perlu saya jelaskan, selaku kepala daerah, Bupati Banjarnegara punya kewajiban untuk melaksanakan arahan Presiden yang dituangkan dalam Inmendagri. Saat ini Inmendagri nomor 14 tahun 2021 sudah diperpanjang sampai 5 Juli, kata beliau. Pak Budi pun menampil pertanyaan yang diutarakan kepadanya bahwa ia merupakan salah satu kelompok yang menolak eksistensi virus corona. Sebelumnya, Pak Budi ini mengatakan bahwa masih banyak jenis penyakit yang kemudian diindikasikan sebagai COVID-19. Ini bentuk tampikannya. Tidak, kami sangat percaya COVID-19. Makanya dengan adanya Inmendagri yang diberikan, tugas kami adalah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ungkas Pak Budi. Nah, dalam acara Mata Najwa juga sempat diputarkan video Pak Budi yang sempat viral beberapa waktu lalu. Video tersebut disebut-sebut terjadi pada 16 Mei 2021 lalu di Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Pak Budi mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan pengajian, olahraga, kesenian yang dilakukan warga Banjarnegara dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pak Budi juga sempat menyebutkan bahwa menurut keyakinannya banyak penyakit yang kemudian diindikasikan COVID-19. Ia juga meminta pihak kecamatan melaporkan ke dirinya apabila ada pihak yang berusaha menakut-nakuti warga soal bahaya COVID-19 nih. Ini ada kata-kata Pak Budi. Ini dalam bahasa Jawa ya. Nanti saya translate ke Indonesia juga. Bahasa Jawanya kayak gini. Menurut keyakinan Pak Budi, Pak Bupati nih, COVID
gue ya pilek, watuk ya COVID, kena gula darah ya COVID, terus KB dari sisi arahnya COVID, itu kata Pak Budi nih. Nah, maksud di Indonesia kayak gini. Jadi menurut beliau yang namanya penyakit COVID-19 itu pilek, batuk itu namanya juga COVID. Terus kena apa tuh gula darah, penyakit gula itu juga COVID. Pusing juga COVID. Semua namanya satu COVID gitu. Jadi kalau yang saya tangkap kayak gini, emang di masyarakat desa ya, nah kebetulan saya juga dari desa. Di masyarakat desa itu karena udah nggak tahu terdoktrin atau enggak, tapi karena dari berita-berita yang beredar bahwa misal indikasi COVID kan salah satunya batuk, pilek, bersin. Nah, jadi masyarakat itu menilai bahwa wah, ada orang batuk nih, COVID kayak gitu. Wah, ada yang pusing. Jangan-jangan COVID nih. Wah, gula darah. Ini bisa aja bawaan dari COVID nih, kayak gitu. Makanya Pak Budi itu mengutarakan bahwa semua penyakit itu diindikasikan COVID, namanya COVID itu emang nyatanya itu yang beredar di apa ya, di desa-desa, di masyarakat desa kayak gitu. Nah, yang saya tangkap dari berita ini bahwa Pak Budi itu menurut saya bijak sih, karena emang yang terjadi nyata di masyarakat itu nggak gentar kalau mereka dilarang nggak hajatan, karena hajatan itu keperluan pribadi ya kan, baik yang mengadakan atau yang tamunya itu sama aja. Nah, bahkan sempat terjadi di desa-desa saya di sini itu nyampe walaupun udah dilarang tetap aja diadain, tetap tetap ngadain hajatan lah. Dilalah di tengah jalan itu ada sidak dari satgas, itu ya udah digerebek, dibubarin. Tapi walaupun udah kayak gitu tetap aja besok-besoknya pasti ada lagi, karena itu kan udah direncanakan dari jauh ya kan, kayak gitu. Nah, makanya menurut saya sih Pak Budi ini bijak nih, walaupun cuma emang harus ada pengawasan ketat sih, harus ada pendampingan dan pembatasan minimal, pembatasan maksimal ya, itu kapasitasnya. Karena ya iya, daripada daripada dilarang terus kita udah ngelarang nih, dari pemerintah, dari Pemda udah ngelarang, udah ayem ya kan, merasa larangan itu akan ditakuti warga, tapi ternyata di bawah-bawah warga masih tetap berani, ya mending dibolehin aja lah, tapi dibatasin, tapi diawasin kayak gitu. Menurut saya bijak sih. Ya pendapat itu kan beda-beda, monggo bagi kalian masing-masing, di ini masing-masing baiknya bagaimana, karena mungkin di tiap daerah kan beda-beda. Ini kan di Banjarnegara itu berita tentang Bupati Banjarnegara yang izinkan hajatan daripada gelar diam-diam. Nah, terima kasih. Pagi juga.